Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada seorang pembela Aceng ya, kemarin amang-amang, emang-emang ya, om-om lah disebutnya, yang kemarin membela Aceng yang katanya nyoblos KDM itu gara-gara Aceng Mujib dari Garut ya, dan juga membela dan juga menyalahkan netizen. Nah sekarang kembali lagi ini membuat panas lagi, nyindir KDM lagi, senggol lagi KDM ya, dan juga ada bocoran halus ya tentang bagaimana nih si Habib Rizik Syihab tuh, namanya susah karena nggak pantas untuk disebut Habib ya, maaf saja saya nggak menyebut Habib, jadi saya sebut aja namanya langsung Rizik Syihab ya. Saat meeting atau memberikan orasi atau memberikan provokasi kepada santri-santrinya, seperti apa mari kita tonton bersama. Kiai tapi nyerita teh kasar, nyerita teh sama tolol anjing gitu. Maka orang kudu halus tapi anjing-anjing. Ini nyindir para netizen ya, yang kemarin pada menghujat Aceng, kemarin pada mengkritik ya, ini disindir dalam ceramahnya lagi. Oke. Sungguh atuh kada kumahanya di jalmi anu tigarang saya akhlakna naon eta ngaranna teh kemu atau naon. Nah ini dia, masih ingat ya. Nah kemarin juga ada yang mempertanyakan, Bang, nama akunnya apa? Namanya siapa? Ya, oke, katanya mau silaturahmi nih, Enjang Saipudin ya. Nah, nama akun TikToknya tuh Enjang Saipudin. Silahkan kalian diintip ya, tapi jangan di follow. Diintip aja. Kalau mau berkomentar silahkan tonton VT-nya di sana. Kalian bisa berkomentar dan cari-cari video yang kemarin membela Aceng Mujib. Oke, kita lanjutkan. Ini ada apa nih? Mau nyindir apa? Sebenarnya kasah wae anu hayang jadi pejabat, kayak jadi RT, rek jadi RW, rek jadi punuh. Beh dituna atuh meureun hayang bisa jadi lurah, beh dituna pisan bisa jadi bupati. Kali tuna atuh bisa jadi gubernur, kabeh dituna jadi presiden. Misalna, urang aya pengalaman bisa rek ditiru, insyaallah jet euy. Sababehna keur trending, keur viral, keur top di dunia teh gitu. Senjata ieu teh, senjatana naon cenah? Hiji si lain kudu boga HP gitu, minimal 10 HP teh. Jeung 10 teh akun teh tong diakurkeun, pisahkeun, bret gitu nya. Saha we ngaranna mah gitu. 10 hiji HP. Tuluy kadua kudu boga duit minimal 2 juta 5 juta ke perdana mah ke awal gitu nya. 2 juta tadi lah cukup komek jadi RW mah kata jadi RT. Nah, tuluy tidinya maneh kudu neangan jelema anu dianggap atawa di lingkungan RT membutuhkan seperti anak yatim. Terus anu rerempok gitu nya. Kumaha carana cenah tah? Kumaneh eta duit 2 juta teh bagikeun ka 10 urang atawa ku amplop teh kaciri gitu. Pas posting we gitu. Nu kaciri nama amplop loba lamun 2 juta teh lamun 50 ribuan. Dua meureun berarti 40 amplopeun atau diperbanyak jadi 80 amplop teh naon eta kaciri pan di amplopan. Diriungkeun bagikeun eta duit teh disebarkeun ka hiji kampung. Sabab naon? Ieu teh jampe ilmu alat anu jetu euy. Gitu. Naon jetuna teh sabab di hiji daerah lamun urang sodakoh mere maweh gitu nya intina mah. Nyieun kahadean hiji di hiji kampung anu apaleun mah euy sa Indonesia tah. Maneh teh bakal viral, bakal calon pemimpin anu bager, anu soleh, anu balabah gitu. Anu sagala rupa we kahadean teh. Tah maneh geus kapilih bakal direbutkeun mun RW-an misalnya di daerah Pamunpeuk, pinah mang atau pa pinah cenah dia ka Bandung. Ceuk urang Garut, ceuk urang atawa bakal perebut teh. Teu layak cenah maneh mah kudu jadi RW cenah, kudu jadi lurah cenah. Kete geus jadi lurah teh teu layak cenah jadi lurah, kudu jadi bupati tah bakal kitu. Sok lah ilmu ieu bisa anu butuh gitu tanya. Mudah-mudahan we manfaat gitu ngabejaan. Jadi samemeh urang berpolitik, samemeh urang rek mere maweh teh kudu disiapkeun heula medsosna, media sosialna gitu. Akunna sing loba. Jadi di komen heula ku urang anu baik-baik kan HP urang teh 10 gitu. Kan akunna make akun bodong, rek akun naon. Tah eta lah bisi ieu mah nya bisa rek tah seperti kitu. Kitu we mah. Udah tahu kan maksud dan tujuannya apa? Ini untuk menyindir atau menyenggol KDM ya. Sekarang saya jawab langsung tunai mang ya. Dangu kan mang. Nah, kalau memang tujuannya untuk pencitraan, bikin video, bantu orang terus diliatin, itu bukan hanya KDM ya, ngerti? KDM bahkan meniru Baim Wong. Ada videonya tuh. KDM minta izin ke Baim Wong pingin karena terinspirasi dari konten-kontennya si Baim Wong. Nah, sekarang kalau didinya ini bahasa Sunda we ya, kalau didinya ya
rek nyinggung seperti gitu ya. Berarti apa sih, menyebutkan Mbak Im Wong pencitraan, terus mau mendaftarkan ke jadi gubernur, terus Mbak Im Wong nanti akan ya enggak kan? Enggak juga, banyak, bukan hanya sekedar Mbak Im Wong, banyak sekali konten kreator yang seperti itu. Memang tujuannya untuk menginspirasi umat, menginspirasi semua penonton ya, agar mau berbagi nih. Jadi diperlihatkan seperti ini. Tapi nggak nyalonkan juga jadi gubernur, nggak nyalon jadi lurah atau RT atau RW. Jadi tujuannya bukan cara biar kalian dipilih menjadi RW, RT, bupati. Nah, itu alasan alibi. Udah aja ngomong nih gini langsung gitu loh. Jangan pakai seperti ini. Emang pendukungnya Aceng, karena saking kehelnya, saking keselnya, netizen nggak berhenti untuk menghujat Aceng, dan netizen nggak pada minta maaf ke Aceng. Jadi kikir kan gitu loh. Jadi terus nyerang KDM. Kesel kan ya, nggak akan bisa dihentikan netizen itu. Ketika netizen itu mata elang, udah ajaib banget, mau sampai kapanpun akan terungkap kebohongan apapun semuanya. Netizen itu cerdas banget. Jadi jangan sekali-kali lah untuk mencoba untuk memaksa netizen untuk minta maaf ke Aceng, memaksa netizen untuk apa sih, berhenti menghujat Aceng. Dan sedangkan dirinya masih masih nyian video, masih nyian VT. Nah iya naon konten. Dengan senggol sana senggol sini, maksudnya apa gitu loh. Aduh, mang. Assalamualaikum. Orang-orang yang suka ngaji sekarang itu rata-rata orang-orang goblok. Kenapa? Saya bilang, melihat orang pakai peci seperti ini, dikira ustadz, dikira kiai. Apalagi orang yang memakai sorban dan imamah jubah, dikira ulama besar. Padahal itu bisa saja modalnya itu hanya 500.000 udah cukup. Beli imamah, beli udeng-udeng, kira ulama dasar. Banyak orang goblok. Yang pintar dikit ngapa? Jadi orang itu kalau berguru itu kepada orang-orang yang dikenal aja, nggak usah orang-orang sembarangan. Ngedan. Maka itu fundamentalis dan tradisionalis di. Nah ini ya, Edis TV mendunia bocoran rapat Buser Mukibin ya, part 1 nih. Tonton video ini sampai selesai. Nih, bocoran rapat Busernya Mukibin ya, anak buah Abah. Yang kekeh banget ya, pingin jadi presiden. Anak buah Abah nih lagi rapat ya, dengarkan baik-baik, didengar baik-baik agar tidak gagal paham nih. Rencana-rencananya semuanya tertuah di sini. Ini part 1-nya, nanti saya akan tayangkan part 2-nya juga. Tak boleh bersentuhan, harus dijauhkan, bahkan harus diadu domba. Nah ini yang terjadi. Nah ya, bahkan harus diadu domba. Ini cara-caranya para buzzer-buzzernya nih. Dikasih trik-triknya sih. Kenal suaranya? Nggak perlu kalian menebak-nebak, saya sebut aja namanya. Suaranya siapa? RS ya, itu inisialnya. Di Indonesia saat itu, bagaimana supaya dua kelompok ini diadu domba? Nah, kenapa ini yang harus diadu domba? Karena kelompok fundamentalis dan tradisionalis ini yang pengikutnya paling banyak. Kalau yang namanya modernis, kelompoknya tidak seberapa. Modernis dalam pengertian reincorporation, apalagi liberalis, mereka nggak seberapa. Mereka punya basis massa. Kita bicara basis massa akar rumput. Nah, yang memiliki basis massa akar rumput yang sangat kuat hanya kelompok fundamentalis dan kelompok tradisionalis. Maka itu kalau ini bersatu, ini akan menjadi satu kekuatan umat Islam yang maha dahsyat, yang bisa merontokkan kekuatan mereka, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam upaya bagaimana dua kekuatan ini untuk tidak bersatu. Nah itulah sebabnya aksi 212 di mata mereka ini merupakan persatuan antara fundamentalis dan tradisionalis dalam negara. Yang kedua, jangan pernah berikan ruang kepada kelompok fundamentalis di media-media resmi mainstream tingkat nasional. Yang ketiga,
yaitu jangan pernah memberitakan segala kebaikan sebesar apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis. Yang berikutnya, setiap kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok fundamentalis harus diviralkan, harus disebarluaskan, dan harus diulang-ulang. Nah, supaya itu melekat di hati masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak untuk diberikan tempat di kita punya negeri atau di negeri Islam. Nah, kemudian nggak sampai di situ, kelompok fundamentalis yang manapun jangan. Iya, provokasinya sangat mengerikan sekali ya. Nah, ini cara-caranya untuk para anak buahnya Abah nih ya. Ini sedang ngomongin ke buzzer-buzzernya ya. Pokoknya orang-orang yang seperti ini harus kita viralkan, harus kita ini kan. Nah, itu ya. Ya, dengerin nih sampai akhir karena ini lumayan panjang. Pernah sebut mereka dengan rentetan gelar-gelar akademik mereka. Nggak boleh. Apakah itu gelar-gelar kehormatan di tengah masyarakat atau gelar akademik, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sebut namanya aja untuk mengopinikan di masyarakat bahwa kelompok fundamentalis itu kuper, bodoh, tidak berpendidikan, tidak punya gelar, nggak ngerti dunia akademik, dan seterusnya. Jadi cukup sebut nama mereka, tidak perlu diberikan embel-embel yang lainnya. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Jadi masih banyak lagi yang mereka lakukan. Apa yang kita alami saat ini di kita punya negeri. Nah, bagaimana para habaib, para ulama kita, bagaimana tokoh-tokoh kita di Majelis Ulama Indonesia, yaitu mereka kecilkan, mereka lecehkan, mereka hina-hina. Bahkan mereka mencoba mencari kesalahan-kesalahan. Bahkan kalau nggak ada kesalahan, ya buat fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dan ini akan mereka lakukan terus. Jadi artinya bagaimana cara menghabisi kelompok fundamentalis? Satu, kerdilkan mereka. Dua, jauhkan mereka dari masyarakat. Kemudian ketiga, yaitu bidik daripada para tokohnya. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau nggak bisa dirangkul, dipukul. Bisa dipeluk, nggak bisa dipeluk, digebuk. Nah, jadi ini yang mereka lakukan. Nah, baik, sekarang yang kedua. Lalu bagaimana dengan kelompok modernis? Kelompok modernis bagi mereka yaitu statusnya aman. Bagi mereka statusnya aman. Nah, aman, statusnya aman, sehingga perlu diberikan ruang. Diberikan ruang publik, diberikan ruang media, diberikan ruang dalam sistem pemerintahan, perlu didengar suaranya. Dan kalau ada dari mereka yaitu punya kesalahan, tutup itu kesalahan, jangan diviralkan. Kalau mereka melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, maka itu harus diviralkan dan harus disebarluaskan. Dan penyebutan nama mereka harus lengkap dengan segala macam rentetan gelarnya, gelar kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi posisi mereka dianggap aman. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok liberalis. Kelompok ini mereka berikan status sangat aman. Nah, kenapa diberikan status sangat aman? Karena kelompok ini bukan hanya sekedar dianggap kawan, tapi sudah dianggap sebagai antek. Beda kawan dengan antek. Kalau modernis itu masih kawan barat, tapi kalau sudah liberalis itu antek barat. Nah, jadi mereka sudah tidak ada nilai kritis sama sekali. Nah, tapi justru kelompok ini yang mereka besarkan. Kelompok ini harus dibesarkan di seluruh negeri-negeri Islam. Jadi bagaimana caranya kelompok ini bisa berkembang? Berikan ruang, berikan finansial, berikan tempat, berikan kesempatan di media, di TV, di radio, di surat kabar, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat-pendapat mereka viralkan, seolah-olah itu merupakan pendapat daripada masyarakat Islam internasional dan seterusnya. Dan libatkan mereka, undang mereka kalau ada konferensi-konferensi internasional di mana saja, untuk lebih memantapkan posisi mereka di tengah masyarakat. Dan kalau mereka punya kejelekan, sejelek apapun, sebesar apapun, yaitu supaya disembunyikan. Jadi jangan kaget kalau tokoh-tokoh liberal di Indonesia ada di antara mereka yang menghamili sekretarisnya, yang memperkosa pegawainya, tidak pernah muncul di media. Jadi semua harus ditutup, tidak boleh. Tapi kalau mereka melakukan kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu harus terus, yaitu dieksplorasi untuk kemudian diviralkan, disebarluaskan ke mana-mana. Nah, itu dia ya. Teknik-tekniknya si anak buah Abah ya. Sangat-sangat ngeri sekali ya. Jadi setiap musuh yang dianggap musuh ya, sekecil apapun kesalahannya harus dibesar-besarkan. Nah, tapi kalau kita sekecil apapun permasalahan itu harus ditutupi. Bahkan permasalahan besar itu dianggap menjadi kecil biar masyarakat tahu bahwa kita yang paling benar. Kacau memang ya.
Inikah yang kalian puja-puja? Inikah yang, aduh, kok pernah mau gitu loh. Anak buahnya, santri-santrinya kok pernah mau kehipnotis atau gimana gitu loh. Aduh, ini yang memecah belah umat, yang akan menghancurkan. Aduh, parah, 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 parah. Ya, harap diviralkan ya. Ini viralkan. Nanti saya akan cari lagi kelanjutannya di part kedua ya. Mungkin ada part-part yang lainnya. Oke, kita akan lanjut lagi video netizen ya yang masih berkomentar terkait dengan KDM. Wah, Ahok pernah ngomong soal Kang Deddy Mulyadi. Dalam omongan Ahok itu, selama Deddy Mulyadi menjadi pejabat publik, selama Deddy Mulyadi berkiprah di dunia politik, serangan-serangan isu agama bakal dilancarkan terus kepada dirinya. Kenapa? Karena seorang Deddy Mulyadi bisa jadi penghambat, penghalang bagi para lawan politiknya, bagi para koruptor, bagi para oligarki-oligarki di Indonesia. Ahok bicara seperti itu karena pengalaman pribadinya semenjak jadi gubernur DKI Jakarta. Ya, makanya dia betul. berstatement seperti itu. Tapi dipikir-pikir bener juga omongan Ahok. Sampai sekarang loh, 2025 Kang Deddy Mulyadi diserangnya isu-isu agama terus. Dari 2008 semenjak Kang Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta, 17 tahun. Buset dah. Apakah gak enak jeleh itu Kang Deddy Mulyadi ya? Diserangnya isu-isu agama terus. Apalagi tuh yang kemarin nih, baru-baru ini, yang rumah sakit Al Ihsan dirubah namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Buset itu. Serangan-serangan isu agama berseliweran terus. Padahal nih, Kang Deddy Mulyadi juga cerdas. Aslinya itu dia tuh cuma ngetes ombak. Aslinya itu dia cuma mancing soal pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Dia tuh pengen ngetes ombak nih, gua masih diserang kagak nih isu-isu agama di tahun 2025 ini. Dan gue juga pengen ngetes nih, warga Jawa Barat terprovokasi nggak oleh isu-isu agama. Ternyata bener, pancingan Bapak Aing kena semua. Para kaum laler ijo pada keluar sarang, nyerangnya isu agama terus. Bahkan ada yang ngajak perang ke Bapak Aing, memprovokasi nih warga Jawa Barat. Untungnya warga Jawa Barat sekarang pada cerdas, tidak mudah cepat terprovokasi oleh isu-isu agama. Aduh. Dari 2008 sampai 2025 ini, dari 2008 tuh zamannya HP Asia. Kalau SMS tuh Rp1 per karakter. Sampai sekarang 2025 zamannya main TikTok, joget-joget di TikTok, masih aja isu-isu agama. Nggak ada cara lain kali ya buat nyinyir, buat nyerang Bapak Aing selain isu-isu agama. Bingung gua mah. Untungnya aja nih kita warga Jawa Barat nih yang fansnya loyal. Beda ya kalau fans Bapak Aing yang FOMO mah. Kalian tahu kan FOMO tuh sekedar ikut-ikutan doang. Kan banyak kemarin komentar-komentar yang Rumah Sakit Al Ihsan diganti namanya itu. Saya kemarin mendukung terus Kang Deddy Mulyadi, tapi sekarang mah soal rumah sakit saya tidak mendukung, saya tidak setuju. Itu namanya fans FOMO. Cuma sekedar ikut-ikutan aja. Kalau kita harus loyal. Nah, kayak gua nih, loyal. Kalian loyal apa FOMO nih? Fans KDM-nya. Pernyataan terbuka untuk Ustadz Alfian Tanjung yang merasa kebakaran jenggot ketika melihat KDM merubah nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Dia menyatakan perang terhadap KDM. Pak, kalau perang mah di sana tuh di Gaza, Palestina. Mereka butuh bantuan, Pak. Apa sih arti sebuah nama? Jangan langsung disimpulkan menjadi seolah-olah Al Ihsan diganti Welas Asih. Al Ihsan itu agamis, berarti KDM anti sejarah Islam, anti agama. Hanya perilaku KDM yang hobinya membuat patung-patung di Purwakarta. Ada nggak perilaku penyembahan sesembahan patung tersebut? Musyrik itu adalah tindakan, sikap, perilaku, kegiatan, aktivitas yang mengarah kepada kemusyrikan. Dia rasa cinta kepada budaya leluhur, sah-sah saja, tidak ada masalah.
saya di rumah banyak patung-patung bekas butik loh itu. Lantas kemudian saya musyrik. Jangan terlalu cepat menyimpulkan seseorang itu musyrik, kafir, lalu jual-jual agama, menyesat-nyesatkan orang. Memangnya Anda sendiri ini ahli surga sendirian? Banyak loh bukti manusia, dia pura-pura soleh, pura-pura alim, pura-pura merakyat, pura-pura bijak, ujung-ujungnya ditangkap KPK, ujung-ujungnya selingkuh. Pernyataan terbuka. Kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Tah, ayeuna kanyahoannya anu ngewa ka bapak aing teh, anu ngewa ka budaya Sunda teh, geuningan kelompokna teh kelompok radikal. Anu baheula hayang ngarubah negara Indonesia menjadi negara khilafah. Samarukna warga Jawa Barat teh barodo meureunannya mudah terprovokasi. Hei, warga Jawa Barat ayeuna mah parinternya henteu mudah diadu domba, henteu mudah kapancing ku politisasi agama. Ya, para tokoh ulama, para tokoh ustadz yang dengan gampang sekali ya menyebut musyrik, terus berhala, patung apa iya, ketika saya ini banyak patung di rumah. Manekin, apakah itu disebut musyrik? Yang disebut musyrik itu seharusnya, aduh, kalau memang udah bener ilmunya tinggi, udah apa nyantrinya udah lama, udah sampai ngelotok, harusnya udah tahu dong musyrik itu yang seperti apa sih. Orang yang menyembah, yang menuhankan. Sekarang kalau ada patung, ada poster, ada ini itu, ketika kita nggak menyembah dan nggak menuhankan, ya bukan musyrik. Masya Allah, masa iya harus diajarin sama saya? Lucu tapi ngeselin. Aduh, sok pinter tapi ternyata isinya, aduh, terlalu pinter dari berlebihan gitu loh. Sekarang apa ya, kita mau makan mie, makan bakso, di dalam mangkoknya ada gambar ayam. Musyrik. Segampang itu gitu loh. Ya memang gampang ya, karena pemikirannya harusnya Rocky Gerung. Si Rocky Gerung tuh ngomentari orang-orang yang seperti ini nih. Ini yang disebut otak dangkal tuh, Rocky Gerung. Dengerin. Cara pemikirannya itu cetek. Maaf aja ya, karena dengan segampang itu. Apakah Kang Deddy Mulyadi menyembah patung? Apakah Kang Deddy Mulyadi bikin patung itu juga nyuruh warganya untuk menyembah? Kan enggak. Kocaknya sih. Memang ada sesuatu yang kita dengarkan tadi itu. Ada sesuatu tujuannya. Ada tujuan tertentu di Indonesia. Datang ke Indonesia ini. Ada tujuannya yang kita dengarkan tadi di depan. Rencana-rencananya. Dan cara-cara menenggelamkan para politik yang memang benar, menenggelamkan pemimpin yang memang bertujuannya mau benar, sengaja mau digulingkan. aduh. Ya, terserah mau kalian mau pakai cara apapun. Saya yakin dan saya percaya rakyat Indonesia ya, bukan hanya rakyat Jawa Barat, rakyat Indonesia sudah tahu ya. Dalang di balik semua ini sudah tahu apa yang kalian ajarkan ya, para oknum-oknum ya, saya sebutnya para oknum. Biasanya oknum itu sedikit, tapi ini kok oknumnya banyak, jadi disebutnya apa? pasukan oknum itu namanya. Udah tahu lah, mau gimana pun semakin kalian berkuar-kuar dan semakin kalian merajalela untuk memfitnah sana sini, ya semakin kalian akan cepat tenggelam. Ya kita saksikan aja, kita buktikan aja gitu loh. Ya sudahlah, terserah kalian mau gimana pun juga ya, anak buah abah ya, para mukibin, baser-basernya sekaligus ya, terserah. Yang penting masyarakat ini sudah pada cerdas, dan ya kalian mau sampai jungkir balik pun nggak akan ada efeknya. Terbukti dari dulu, ada nggak efeknya? Nggak ada. Karena kalian-kalian ini hanya berbicara, memfitnah, dan kritik tanpa data. Yang penting asal ngomong, yang penting teriak, yang penting dengan nada tinggi. Ya, jadi, dan terus ditambah lagi dengan menyuarakan, mengatasnamakan agama. Ya itulah cara-caranya, hanya seperti itu aja.
Karena dianggapnya dengan cara mengatasnamakan agama itu akan mendapatkan masa yang banyak. Nah, mungkin dulu bisa seperti itu, tapi sekarang ya tahu sendiri ya. Oke, sekali cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya hanya menanggapi video-video yang bikin saya kesel ya. Saya mengkritik dan memberikan saran. Saran saya, hey, para ustadz, oknum-oknum ustadz dan oknum-oknum ulama atau oknum-oknum yang mengaku-ngaku menjadi habaib atau habib ya, sebaiknya kalian tobat dari sekarang ya. Sebelum menyesal nantinya. Oke, apa sih yang kalian kejar? Apa sih yang kalian inginkan? Indonesia ini bukan hanya satu agama, milik 6 agama ya. Jadi Indonesia ini bukan negara yang harus tunduk kepada kalian gitu loh. Indonesia ini beragam, budayanya pun beragam. Jangan senggol-senggol budaya, jangan senggol-senggol agama. Gitu loh. Kalau mau ceramah aja yang benar, menuntun, jangan memprovokasi. Tobat, istighfar, mang, istighfar. Abah. Segitunya. Aduh, yaudah ya. Silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan udah tahu kan dalangnya dan semuanya yang akan memecah belah umat ya. Pada intinya ya. Dari dulu ya. KDM diserang dari dulu, dari tahun 2008 tuh. Saat menjadi Purwakarta, menjadi Bupati Purwakarta udah diserang tuh. Terus muncul lagi sekarang ada Jokowi ya, Prabowo. Pada intinya akan menenggelamkan Jokowi, Prabowo dan Deddy Mulyadi karena mereka pemimpin yang akan benar. Nah, dulu juga akan mau naik nih, Ahok mau naik, ya juga diserangnya dengan isu agama lagi. Ya memang cara-caranya seperti itu. Kita sebagai masyarakat yang mencintai para pemimpin yang kita dukung, yang kita anggap benar, ya kita harus bisa menjaganya dan berpasang badan dan juga harus berhati-hati jangan sampai terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang seperti ini ya. Oke, bye.